Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat atau menyusuri jalur alternatif yang menghubungkan pusat kota Batu dengan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah teman-teman, di perjalanan kali ini aku mulai dari kawasan Lipo Plaza Batu ya, yang ada di Jalan Diponegoro. Selanjutnya aku langsung menuju ke arah Jalan Wukir yang ada di wilayah Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian, khususnya warga di luar Kota Batu ya, atau mungkin di luar Malang Raya, karena jalur ini sudah sering dijadikan sebagai jalur alternatif saat terjadi kemacetan di jalur utama menuju ke pusat Kota Batu. Aku harapkan sih video ini nantinya berguna bagi warga di luar Kota Batu yang nantinya berencana akan berlibur ke wilayah Kota Batu. Jadi saat akhir pekan biasanya sering terjadi kemacetan di wilayah Kota Batu, khususnya di jalur utama. Nah, di jalur inilah nantinya bisa kalian pilih untuk menghindari kemacetan yang biasanya terjadi di ruas jalur utama menuju ke pusat Kota Batu. Jadi baik dari kalian yang datang dari arah Kota Malang maupun Surabaya nantinya bisa melalui jalur ini teman-teman. Namun saat ini aku ambil jalurnya terbalik ya teman-teman, yaitu dari arah Kota Batu menuju ke arah Desa Pendem yang mengarah ke arah Malang. Tapi tentunya kalian juga bisa membayangkan sendirilah nantinya jalur ini jika dilalui dari arah terbalik ya, maksudnya dari arah Kota Malang menuju ke arah Kota Batu. Karena jalur alternatif ini memang dua arah teman-teman, bisa dilalui dua arah maksudnya, baik dari arah Kota Batu menuju ke arah Kota Malang maupun dari arah Kota Malang menuju ke Kota Batu. Oke, sebagai perkata awal seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba melihat kondisi jalan di tempat ini ya teman-teman. Nah, untuk ruas jalannya sendiri di sini cukup lebar teman-teman. Ya lumayan lah, mulai 3 sampai 4 meter lah luas jalannya. Jadi tidak masalah jika harus digunakan untuk kendaraan dari dua arah. Oke, sekarang kita mulai masuk ke wilayah Desa Torongrejo teman-teman. Nah, pada pertigaan ini kita harus ambil arah ke kanan teman-teman, yang menuju ke arah Kota Malang maupun Surabaya. Karena memang ini merupakan jalan desa, jadi kondisinya memang tidak terlalu mulus teman-teman, masih menyisakan banyak lubang di ruas jalan yang ada. Nah, jarak dari pusat Kota Batu sendiri untuk menuju ke jalan tembus yang ada di Desa Pendem kira-kira sekitar 7,5 km teman-teman. Jarak tersebut bisa ditempuh hanya sekitar 15 menit saja. Enaknya lewat di jalur ini adalah
kita bisa menikmati pemandangan yang cukup bagus teman-teman. Nah, contohnya seperti yang ada di kanan kiri saya ini teman-teman. Untuk yang di sebelah kanan itu adalah pertanian jenis sayuran teman-teman. Sementara untuk yang sebelah kiri juga sama teman-teman. Nah, ada tanaman daun bawang pre teman-teman. Selain itu juga kacang panjang. Begitupun juga yang di sebelah kanan saya ini teman-teman, ini juga pertanian daun pre. Nah, sampai saat ini kita juga masih berada di wilayah Desa Torongrejo teman-teman. Karena sering dijadikan sebagai jalur alternatif, di sini juga terdapat banyak warung teman-teman yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk transit bagi para pengguna jalan yang melintas di jalur ini. Oke, karena ruas jalannya tidak terlalu lebar dan banyak mobil yang parkir di pinggir jalan, jadi kita harus jaga kecepatan ya teman-teman. Nggak bisa melintas dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi kita berjalan santai aja, kira-kira hanya sekitar 20 km per jam. Nah, untuk diketahui, Desa Torongrejo sendiri merupakan salah satu desa penghasil sayuran teman-teman. Desa ini cukup menjadi andalan bagi Kota Batu sebagai produsen dari tanaman jenis sayur mayur. Namun tak sedikit juga warga di desa ini yang juga berprofesi sebagai petani padi teman-teman. Hanya saja memang bukan yang terbesar, karena penghasil padi terbesar di Kota Batu berasal dari Desa Pendem teman-teman, yaitu desa di penghujung timur Kota Batu yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Nah, jika kalian pernah mendengar nama Gunung Wukir, nah penampakannya ada di depan kita itu teman-teman. Sebenarnya ini merupakan gunung kecil atau perbukitan saja teman-teman. Namun memang dari sejak dulu sudah dinamakan dengan nama Gunung Wukir. Oke, penampakannya seperti itu teman-teman. Jadi tidak terlalu tinggi. Kita pun bisa mencapai ke puncaknya hanya dalam waktu 10 menit saja, karena memang tidak tinggi teman-teman, cuman seperti bukit saja. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Kita saat ini juga masih tetap di wilayah Desa Torongrejo. Oke, saat melintas di sini kita juga harus ekstra hati-hati, karena selain masih terdapat banyak jalan yang berlubang, untuk di daerah ini kondisinya menurun cukup curam teman-teman. Pada saat malam hari memang jarang yang melintas di daerah ini karena masih sepi dan juga tidak terlalu terang. Oke, dari sini kita juga bisa melihat pemandangan dari wilayah kota dan Kabupaten Malang teman-teman. Nah, seperti itu kondisinya. Cukup bagus sih untuk hiburan kita saat melintas di jalur ini teman-teman. Biasanya jalur ini memang selalu digunakan pada saat musim liburan ya teman-teman, atau di hari-hari besar seperti itu. Biasanya arus dari kota Malang selalu dilewatkan melalui jalur ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah Dusun Wukir teman-teman.
Seluruh kendaraan dari Kota Malang dan Surabaya dilewatkan jalur ini karena untuk memecah arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan di jalur utama teman-teman, yaitu di jalur Jalan Insinyur Soekarno hingga tembus ke Jalan Patimura dan Jalan Diponegoro hingga Jalan Gajah Mada ke pusat kota. Jadi jalur ini yang dipilih agar tidak terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di jalur utama. Sebenarnya jalur ini sudah beberapa kali dilakukan pengaspalan teman-teman, namun masih saja banyak ditemukan lubang-lubang jalan atau jalan yang rusak, karena mungkin memang kualitas aspal yang dipilih bukan yang terbaik teman-teman, bukan aspal hot mix atau sejenisnya. Oke, di sini kita bisa juga melihat para petani yang mulai melakukan tanam produk pertanian teman-teman. Kondisi jalannya sendiri seperti ini teman-teman, masih cukup sepi, tapi cukup enak juga sih udaranya, walaupun sudah mulai terik karena ini sudah mulai siang, tapi udaranya tetap sejuk teman-teman, jadi kita tidak akan merasa kegerahan. Apalagi pemandangan di kanan kiri kita ini sangat hijau teman-teman, jadi cukup sejuk lah untuk dipandang. Oke, untuk di saat ini kita mulai masuk ke wilayah Desa Mojorejo teman-teman. Setelah dari Desa Mojorejo ini nantinya kita akan langsung menuju ke arah Desa Pendem, karena memang kedua desa ini berbatasan langsung teman-teman. Setelah Desa Pendem baru masuk wilayah ke Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Oke, sampai di jalur ini kita nantinya akan belok kiri teman-teman untuk menuju ke arah Desa Pendem, karena jika kita lurus kita akan masuk ke jalur utama lagi teman-teman, khususnya di Jalan Insinyur Soekarno yang ada di wilayah Desa Mojorejo. Oke, sekarang kita belok kiri teman-teman. Kira-kira untuk menuju jalan tembus di wilayah Desa Pendem yang mengarah ke arah Kota Malang dan Surabaya hanya tinggal beberapa ratus meter lagi teman-teman. Jadi memang tidak terlalu panjang karena hanya sekitar 7,5 km dengan jarak tempuh hanya sekitar 15 menit teman-teman. Wah, ini ada hiasan yang cukup bagus teman-teman. Ban bekas dimanfaatkan sebagai pagar pembatas dengan cat warna-warni yang terlihat cukup mencolok, jadi sangat menarik untuk dilihat teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mulai sampai ya di lokasi jalan utama, yaitu di wilayah Desa Pendem teman-teman. Nah, untuk ke wilayah Kota Malang kita harus belok ke kiri nih teman-teman ya, ini menuju ke arah Jalan Muhammad Hatta atau ke wilayah Pusdik Arhanud. Jika kita terus maka akan menuju ke arah Kecamatan Karangploso, wilayah Kabupaten Malang, dan lurus terus sampai ke wilayah Karanglo. Oke, untuk perjalanan menyusuri jalan alternatif atau jalan tembus dari pusat Kota Batu menuju ke Desa Pendem yang mengarah ke arah Kota Malang dan Surabaya, aku akhiri sampai di sini teman-teman. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.